Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 11 Februari 2022. Bersama saya Tanita Patesina, kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Kita mulai dengan berita pertama. Musisi legenda Maluku Seth Lekatompesi meninggal dunia. Musisi legenda Maluku Seth Lekatompesi dikabarkan meninggal dunia di kediamannya Amahusu, Nusa Niue, Kota Ambon, Jumat 11 Februari 2022. Musisi kelahiran 4 Juni 1940 itu menutup mata pada usia 81 tahun dikarenakan sakit. Kabar ini pun dibenarkan oleh Direktur Ambon Music Office Roni Lopis. Lopis menyebut Opa Z meninggal dunia tadi pagi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur. Pria yang sering disapa Bapak TK itu dikabarkan meninggal dunia di kediamannya Amahusu, Nusa Niue, Kota Ambon. Di masa sekolah rakyat dulu, Seth sudah sering melatih vokalnya dengan bernyanyi dari gereja ke gereja di Amahusu. Kala menginjak usia remaja dan bersekolah di SMP Negeri 2 Ambon, Om Z selalu menguasai lomba-lomba menyanyi antar sekolah saat itu. Prestasi dalam kancah musik nasionalnya dimulai pada tahun 1964. Saat itu ia berhasil menyabet juara 1 kategori pop pada lomba bintang radio tingkat nasional. Di tahun 1976, Z Lekatompesi merasakan pertama kali masuk dapur rekaman. Penyanyi bersuara alto itu pun menelurkan satu buah album yang kemudian diaransemen oleh band Deloitte, pimpinan Bartje van Houten. Z juga sering berduet dengan penyanyi nasional lainnya kala itu seperti Titik Puspa, Emilia Contessa, dan Frans Doromes. Tahun 1980, Z berhasil menjadi juara 3 penyanyi seriosa dan penampilan terbaik pada lomba menyanyi tingkat nasional. Tidak sampai di situ, pada tahun 2007 Z sukses mengukir rekor muri dengan menyanyikan 30 lagu non-stop tanpa teks dalam durasi 2 jam. Musisi Z Lekatompesi akan dimakamkan Minggu 13 Februari 2022. Musisi Maluku Z Lekatompesi meninggal dunia Jumat 11 Februari 2022 sekitar pukul 6 pagi. Kabar ini pun dibenarkan Direktur Ambon Music Office Roni Lopis. Dikabarkan musisi yang kerap disapa Bapak TK ini akan disemayamkan pada hari Minggu 13 Februari 2022. Pemakaman akan berlangsung di kediaman Om Z di Amahusu, Kecamatan Nusa Niue, Kota Ambon. Namun belum diketahui pasti jam berapa pemakaman akan berlangsung. Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi mengatakan pemakaman salah satu musisi legendaris itu akan ditangani oleh pemerintah kota. Hal itu sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas sumbangsi musisi yang sering disapa Bapak TK ini terhadap Ambon City of Music. Baginya kepergian Om Z jadi kesedihan bagi Maluku, khususnya Kota Ambon. Om Z, kata Lohenapesi, merupakan legenda musik yang luar biasa, serta menginspirasi banyak musisi muda di Maluku. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah ganti rugi rumah warga Kariu 125 juta per unit. Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menetapkan ganti rugi rumah warga Kariu yang terdampak bentrok di Pulau Haruku sebesar 125 juta rupiah per unit. Demikian disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Maluku Richard Rahakbau Kamis 10 Februari 2022. Berdasarkan data Pemkab Malteng, total rumah yang terbakar dan perlu dibangun kembali sebanyak 211 unit. Jika ditotalkan perbaikan rumah warga Kariu itu menelan anggaran sebesar 26 miliar 375 juta rupiah.
Diketahui pertikaian terjadi antara warga negeri Pelau Dusun Ori dan Desa Kariu karena persoalan tapal batas tanah pada Selasa 25 Januari 2022 lalu. Akibat pertikaian itu sebanyak 1.558 warga Kariu atau 350 kakak masih mengungsi di Aboru. 150 orang diantaranya merupakan balita dan 250 orang lansia. Kapolresta Ambon pimpin Sertijab, 2 PJU dan 3 Kapolsek. Kaisupi jadi Kapolsek Pulau Haruku. Kepala Kepolisian Resort Kota Polresta Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kombes Pol Raja Arthur Simamora memimpin upacara serah terima jabatan Sertijab 2 pejabat utama dan 3 Kapolsek. Sertijab kali ini berlangsung di lapangan upacara Mapolresta Ambon Jumat 11 Februari 2022. 2 pejabat utama dan 3 Kapolsek yang diserah terimakan yakni Kabak Ops Polresta Ambon, Kompol Teddy akan digantikan dengan Kompol Syarifuddin. Kasat Samapta AKP Joseph De Fretes digantikan oleh AKP Suban Amin. Sedangkan jabatan yang ditinggalkan Suban Amin Kapolsek Pulau Haruku akan diisi oleh Ibtu Julkisno Kaisupi. Sedangkan jabatan Kapolsek Lehitu yang ditinggalkan Ibtu Julkisno Kaisupi akan diisi AKP Hasanuddin. Dan Kapolsek Bandara Patimura Upril Water Futwembun akan digantikan oleh Ibtu Jance Serhalawan. Sertijab ini sesuai dengan keputusan Kapolda Maluku. Kapolresta Ambon Kombes Pol Arthur L. Simamora menyatakan sertijab ini adalah hal yang wajar dilaksanakan sebagai kebutuhan dalam organisasi. Untuk 2 PJU dan 3 Kapolsek yang baru harus dapat tingkatkan kinerja dengan semangat yang tinggi dalam memberikan pengabdian dan pelayanan bagi masyarakat. Apalagi dalam situasi masa pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon. Hal yang wajar dalam dinamika organisasi yang dinamis, yaitu dalam rangka penyegaran, pengembangan karir, dan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Selain itu, serah terima jabatan merupakan promosi bagi setiap perwira yang mendapat jabatan dalam rangka pengembangan karir selama bertugas. Dalam meningkatkan pelayanan Polri yang optimal kepada masyarakat, sesuai dengan fungsi dan perannya, untuk itu akan lebih meningkatkan optimalisasi pelaksanaan tugas fungsi Polri, khususnya pelayanan pada masyarakat. Sementara itu, harapan dari tuntutan masyarakat terhadap Polri juga semakin meningkat, karena masyarakat semakin kritis terkait kualitas pelayanan yang kita butuhkan untuk dapat responsif dan peka dengan terus-menerus mereformasi diri sesuai dengan fungsi kita sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Pasukan disiapkan. DPRD Buru kawal pembayaran pajak Galian C Proyek Bendungan Wayapo. Sobres Tuni sebut kalau tidak bayar tempuh jalur hukum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buru meminta pihak perusahaan pengerjaan proyek nasional pembangunan Bendungan Wayapo segera melunasi pembayaran pajak mineral bukan logam. Hal ini disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Buru Rum Soplastuni saat diwawancarai tribunambon.com usai menggelar rapat bersama tim PPK
pembangunan bendungan Wayapo di kantor DPRD Buruh Kamis 10 Februari 2022. Dia menegaskan apabila pihak perusahaan pembangunan bendungan Wayapo tidak menyelesaikan pembayaran pajak galian C, maka akan ditempuh jalur hukum. Dia menjelaskan hasil rapat tadi hanya meminta kepada pihak perusahaan untuk memberikan kontrak dan RAB supaya dipelajari oleh dinas terkait. PPK Bendungan Wayapo pun menyanggupi itu agar dapat dihitung besaran pajak yang harus dibayarkan. Menurutnya adanya miskomunikasi terkait regulasi yang memang harus didudukkan untuk kesepahaman bersama. Dia pun meminta kepada pihak perusahaan dalam minggu ini bisa menyelesaikan pembahasan terkait regulasi itu. Selesaikan dan diskusikan terkait dengan regulasi-regulasi itu. Yang pastinya DPRD kita siap akan mengawal itu. Kalau tidak ada tindak lanjut itu, maka kita akan melakukan konsultasi lagi kepada BPK dan BPKP untuk bagaimana sehingga pembayaran pajak mineral bukan logam itu bisa terrealisasi. Ya, boleh tahu untuk pajak ini berapa banyak yang belum dibayar? Belum tahu angkanya karena tadi pada saat rapat belum diberikan kontrak dan RAP. Sehingga tadi ada penekanan dari teman-teman semua bahwa harus kita meminta RAP dan kontrak untuk teman-teman dinas pendapatan untuk menghitung. Apakah hal ini akan dibawakan kepada KPK apabila yang bersangkutan? Ya, yang pastinya ketika kalau sudah tahu bahwa itu menjadi suatu kewajiban dasar yang harus diselesaikan, maka kita DPR tetap akan menuntut itu untuk harus tetap dibayarkan dan diselesaikan. Kalaupun tidak dibayar seperti apa? Ya, Kalaupun tidak pasti ada langkah-langkah hukum yang akan kita ambil. Oke, siap. Kan? Tribunus perusahaan mengaku siap bayar pajak galian C proyek Bendungan Wayapo, asalkan ada aturan jelas. Pihak perusahaan pengerjaan proyek nasional Bendungan Wayapo di Desa Wapsalit, Kabupaten Buruh berjanji akan melunasi tunggakan pajak galian C kepada pemerintah daerah Buruh. Janji itu diungkapkan PPK Pembangunan Bendungan Wayapo Albi Daniel usai rapat pembahasan di DPRD Buruh Kamis 10 Februari 2022. Namun pembayaran baru dilakukan apabila sudah ada regulasi yang mengatur pajak tersebut. Pasalnya dalam kontrak kerja pembangunan proyek nasional itu tidak tertera pembayaran kontrak pajak galian C. Selanjutnya apabila peraturan daerah terkait pembayaran galian C sudah dikeluarkan, maka akan dikoordinasikan kembali untuk pembayaran. Dia menjelaskan ketika dasar hukumnya jelas, maka pihak perusahaan siap untuk membayar pajak yang dimaksud. Besaran angka pun belum bisa disebutkan karena belum ada perhitungan. Ketika ada perda terhadap galian C, itu nanti saya akan koordinasi dengan Dispenda seperti apa mekanismenya atau seperti apa landasan atau dasarnya untuk pembayaran retribusi galian C tersebut. Ya, mungkin gitu Pak ya. Kalau untuk apabila perda ini dikeluarkan, maka apakah akan bisa dibayarkan terkait dengan pajak ini Pak? Kalau ketika memang udah ada dasarnya, dasar hukumnya jelas semuanya, kami akan komitmen Pak untuk melakukan pembayaran galian retribusi dari perusahaan akan siap Pak. Oke, sejauh ini dari Pemda untuk meminta pajak itu kira-kira berapa nominalnya Pak? Wah, saya belum tahu Pak, belum ada perhitungan tentang itu Pak. Jadi belum ada perhitungan karena belum nantinya dari hasil ini itu yang akan dikoordinasi Pak terkait perhitungan itu berapa yang akan menjadi retribusi dari perusahaan untuk membayar itu Pak. Oke. Kita beralih ke berita selanjutnya. Korupsi dana desa mantan KPN Sehati Maluku Tengah jadi tersangka. Kejaksaan Negeri Maluku Tengah resmi menetapkan mantan Kepala Pemerintah Negeri Sehati Markus Watimena sebagai tersangka kasus korupsi anggaran dana desa dan alokasi dana desa Negeri Administratif Sehati, Kecamatan Amahai tahun anggaran 2018-2020. Markus ditetapkan menjadi tersangka setelah penyidik kejaksaan melakukan penyelidikan dan menggali keterangan saksi-saksi dalam kasus tersebut. Kepala Seksi Intelijen Kejari Malteng, Deni Situmorang, menjelaskan Watimena ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Kejari setempat bersama instansi Dinas PU mendapatkan hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus ini, di mana kerugian negara diketahui mencapai 1,5 miliar rupiah. Hasil perhitungan kerugian negara ini relatif lebih kecil dibanding hasil audit
oleh Inspektorat Malteng. Inspektorat Malteng mencatat besar kerugian negara sebesar 3 miliar rupiah lebih. Selisih besar kerugian negara mencapai 1,5 miliar rupiah. Menyoal selisih besaran kerugian negara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Junita Sayetapi menjelaskan hal itu dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya teknis perhitungan nilai atau besaran anggaran pada item-item proyek desa yang dikerjakan dalam kurun waktu 2018-2020 itu. Tersangka penetapan MW sebagai tersangka tunggal tidak berarti bahwa peluang adanya tersangka lain sudah tertutup. Dalam perjalanan penyidikan masih mungkin ada penambahan tersangka lainnya. Dalam hal ini kami akan menyampaikan terkait dengan adanya penetapan tersangka atas dugaan penyalahgunaan dana desa dari Desa Sehati yang telah dilakukan penetapannya itu sekitar Jumat. Karena itu nanti untuk perkembangan lebih lanjutnya mungkin nanti Ibu Kasipitsus bisa menjelaskan. Kami meminta bantuan ahli teknis dari PU Kabupaten Maluku Tengah untuk turun bersama-sama dengan kami. Karena apa? Item pekerjaannya ada. Hanya saja kita melihat di situ volume pekerjaan yang kurang di situ. Sehingganya dari contoh yang 200 juta saya sampaikan tadi, ketika oleh ahli teknis mereka mengaudit, itu terjadi selisih volume. Sehingga selisih itulah yang kami jadikan sebagai kerugian keuangan negara. Sehingganya pada hari Jumat kemarin kami tim jaksa penyidik menyimpulkan bahwa total KN untuk tahun anggaran 18-20 adalah 1,5 miliar sekian. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Tribunus Markus Watimena bakal masuk daftar orang dicari kejaksaan. Tersangka korupsi dana desa negeri administratif Sehati, Markus Watimena bakal masuk daftar pencarian orang DPO Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Rencana penetapan status DPO itu menyusul hingga kini keberadaannya tidak diketahui, meski statusnya sudah jadi tersangka. Kepala Seksi Intelijen Kejari Malteng, Deni Situmorang, menyebut penetapan status DPO juga dimaksudkan guna memaksimalkan proses pengungkapan kasus dugaan korupsi dalam perkara ini. Diketahui ditetapkan tersangka setelah penyidik kejaksaan melakukan penyelidikan dan menggali keterangan saksi-saksi dalam kasus tersebut. Hasil perhitungan kerugian negara ini relatif lebih kecil dibanding hasil audit oleh Inspektorat Maluku Tengah. Inspektorat Malta mencatat besar kerugian negara sebesar 3 miliar rupiah lebih. Selisih besar kerugian negara mencapai 1,5 miliar rupiah. Terkait penetapan Markus sebagai tersangka tunggal tidak berarti bahwa peluang adanya tersangka lain sudah tertutup. Dalam perjalanan penyidikan masih mungkin ada penambahan tersangka lainnya. Terkait dengan keberadaan tersangka yang saat ini tidak ada di tempat, kita akan mengeluarkan surat keterangan DPO terhadap tersangka. Nanti kita akan melakukan pencarian terhadap tersangka, nanti sampai pada saat kita menemukan tersangka, maka mungkin setelah itu akan ada pengembangan baru mungkin dari setelah tertangkapnya tersangka nanti Markus Watimena, nanti akan kita kembangkan kembali apakah nanti setelah itu ada calon-calon tersangka baru, itu nanti berdasarkan pengembangan setelah tersangka setelah kita tangkap tersangka. Status DPO ini kapan nanti akan? Segera akan kita buatkan keterangan status DPO. Kita menunggu dari bidang Pinsus penetapannya itu. Setelah itu nanti kita buatkan status DPO. Oke. Ya, di sampingnya. Ibu satu lagi. Tribunus MS Glow reopening store di Ambon, ingin glowing kini semakin dekat. Produk
Kecantikan yang tengah disoroti, MS Glow gelar reopening store terbarunya di Kota Ambon Kamis 10 Februari 2022 pagi. Toko kecantikan MS Glow terbaru itu berada di pusat Kota Ambon, tepatnya di Jalan Ayepati. Pantauan tribunambon.com, toko kecantikan terbaru MS Glow itu sudah mempersiapkan acara reopeningnya sejak pagi hari. Balon-balon pun menghiasi pintu masuk toko yang berada di sisi kiri Jalan Ayepati itu. Instrumen toto buang pun mengiringi kedatangan perwakilan manajemen MS Glow Pusat yang jauh-jauh datang langsung ke kota berjuluk Manise ini. Diisi dengan kapasitas ruangan hanya 50%, para tamu undangan menerapkan protokol kesehatan dengan tetap memakai masker. Pengguntingan pita pun dilakukan sebagai simbol resminya toko tersebut dibuka untuk masyarakat Kota Ambon. Dalam sambutannya, legal konsultan MS Glow Jarmoko berharap dengan dibukanya toko resmi MS Glow di Ambon dapat menebarkan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Kota Ambon. Di tempat yang sama, owner MS Glow Ambon, Virus, mengucapkan pihaknya tak menyangka bisa menggelar acara tersebut di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2 di Kota Ambon saat ini. Sebelumnya, toko MS Glow di Kota Ambon berada di kawasan Pohon Pule dekat Monumen Trikora, Kota Ambon. MS Glow sendiri adalah produk skincare dan body care yang berdiri sejak tahun 2013 dan sudah bersertifikasi BPOM. Namanya sendiri merupakan singkatan serta moto dari perusahaan kecantikan ini, yaitu Magic for Skin. Kami mendengarkan 3, 2, 1. Ibu Nani, silakan pemberian pertama mungkin mau diberi ke siapa tentunya? Selanjutnya mungkin saya boleh mohon kehadirannya. Kita akan di Ambon semakin dikenal, semakin jaya, dan semakin bisa bikin orang-orang Ambon glowing nih. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. 2, 1. Baik, Tribuners, berita dari MS Glow sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 11 Februari 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.